Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Kusuma Dewi dengan NRP 5017-22147. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya mengenai bab 2, yaitu bab magma dari buku Geologi Gunung Api Purba. Baik, yang pertama yaitu definisi magma, yang di mana gunung api merupakan jalur keluarnya magma dari dalam bumi. Nah, magma ini merupakan batuan kental pijar yang berasal dari dalam bumi dan menjadi sumber utama terbentuknya gunung api. Nah, magma ini tersusun dari campuran cairan silikat, kristal padat, dan juga gas dengan suhu sekitar 900 hingga 1100 derajat Celcius. Nah, lokasi pembentukannya berada di kerak bumi bagian bawah hingga selubung atas yang tempat tekanan dan juga suhu tinggi memungkinkan batuan untuk meleleh. Kemudian pada pendinginannya eh, magma akan membentuk batuan beku baik yang bertekstur kristalin maupun bertekstur gelas. Magma ini pada dasarnya merupakan sistem multikomponen yang bersifat mobile sehingga artinya dapat bergerak dari bawah ke permukaan. Sehingga memahami definisi bahwa magma ini merupakan sumber utama aktivitas gunung api. Untuk contoh gambar yang ada di sebelah kanan ini merupakan gambar struktur atau penampang internal bumi, yang dimana terdiri dari beberapa lapisan, di antaranya terdapat kerak bumi dengan tebal 0 sampai 100 km ini yang merupakan lapisan terluar. Nah, lapisan ini menjadi tempat terjadinya aktivitas geologi di permukaan, termasuk di gunung api. Kemudian terdapat selubung atau mantle, yang dimana selubung ini berada di bawah kerak tersusun atas batuan padat yang bersifat plastis. Di bagian atas lubung ini terdapat atenosfer yang berwarna merah ini, yaitu zona lemah tempat magma terbentuk akibat suhu tinggi dan juga tekanan yang menyebabkan batuan sebagian mencair. Kemudian terdapat inti bumi bagian luar, inti luar ini, yang bersifat cair dan juga tersusun dari besi dan nikel dan menjadi sumber medan magnet bumi. Kemudian terdapat inti bumi dalam bersifat padat karena tekanan yang sangat besar meskipun memiliki suhu yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu asal-usul magma, yang dimana sumber panas magma berasal dari dalam bumi, utamanya melalui beberapa proses. Yang pertama yaitu peluruhan unsur radioaktif seperti uranium-238 dan juga kalium-40 yang dimana di dalam kerak menghasilkan panas secara terus-menerus. Jika suhu ini mencapai sekitar 800 sampai 1000 derajat Celcius, maka batuan di sekitarnya mulai mencair menjadi magma. Yang nomor dua, proses kedua yaitu gesekan deformasi batuan yang dapat memicu peleburan, terutama di daerah yang mengalami tekanan dan geseran kuat seperti di zona tektonik aktif, contohnya di Tolpo Volcanic Zone. Proses ketiga yaitu penujaman lempeng atau subduksi, yang dimana saat lempeng samudera ini menujam ke dalam selubung bumi, maka tekanan dan suhu meningkat sehingga sebagian kerak yang menujam akan melebur dan membentuk magma. Yang keempat, yaitu penambahan air dari sedimen laut dan batuan alterasi yang ikut menunjam dapat menurunkan titik laleh mantel. Yang dimana gambar di sebelah kanan ini, gambar pembentukan magma dan gunung api di zona penujaman. Nah, ketika lempeng samudra ini menujam ke bawah, lempeng benua, maka sedimen laut dan batuan gunung api di atasnya juga ikut terbawa ke dalam mantel. Nah, di kedalaman tertentu, tekanan dan suhu yang tinggi akan membuat mineral-mineral pada kerak samudera tersebut mengalami dehidrasi, melepaskan uap air yang kemudian akan bercampur dengan batuan mantel di atasnya dan menurunkan titik leleh mantel. Sehingga sebagian material mantel akan mencair menjadi magma. Nah, kemudian magma yang terbentuk ini berkomposisi basaltik dan akan naik ke permukaan melalui retakan atau kondulit, yang dimana akan membentuk busur gunung api di permukaan benua atau pulau. Selanjutnya, yaitu proses kelima, yaitu penghubungan mantel atau upwelling mantle atau superplum, yaitu pergerakan material panas dari bagian dalam mantel
ke ke atas, maaf. Yang dimana sebagian material panas dari mantel bawah ini akan naik ke atas secara perlahan seperti gelembung gas yang naik di air yang disebut diapirisme. Adapun gambar pembentukan magma dan gunung api di zona penunjaman ini, yang atas, nah ini menunjukkan bagaimana pembubungan ini bisa terjadi di zona penunjaman. Nah, yang dimana panas dari mantel menyebabkan sebagian material akan naik ke atas dan membentuk busur magma di permukaan. Untuk gambar yang bawah ini, gambar pembentukan magma dan gunung api berdasarkan pembukaan magma dari selubung bumi ini berasal dari mantel bawah atau lower mantle hingga membentuk super plum, yaitu arus panas besar yang naik hingga lapisan atas dan menyebabkan terbentuknya gunung api besar atau deretan gunung api baru. Baik, selanjutnya yaitu magma primer terbentuk dari peleburan parsial selubung peridotit, yang dimana magma ini bisa mengalami diferensiasi, menghasilkan berbagai jenis magma turunan dari basaltik, andesitik, juga hingga riolitik, yang kemudian juga terjadi pencampuran magma atau kontaminasi oleh batuan samping, membentuk magma campuran atau magma hibrid. Adapun tabel ini terlihat bahwa magma primer ini memiliki ciri khas berupa kandungan magnesium dan juga besi yang tinggi, sementara silika masih relatif rendah. Yang kemudian nilai Mg atau magnesiumnya juga tinggi, kemudian menunjukkan bahwa magma ini masih primitif. Yang kemudian unsur nikel dan kromoniumnya juga tinggi, yang menjadi bukti bahwa magma ini berasal dari selubung bumi bagian atas. Baik, selanjutnya yaitu sifat fisik magma. Karakter umum magma. Jadi, secara umum magma ini merupakan cairan pijar yang kental, mengandung gas dan bersuhu tinggi. Karena sifatnya ini, magma mudah bergerak dan pergerakannya selalu cenderung menuju ke permukaan bumi. Kemudian, magma bisa membeku sebelum mencapai permukaan, yang dimana kalau membeku di dalam bumi, maka akan terbentuk batuan beku intrusi. Sedangkan jika sampai ke permukaan, akan membentuk gunung api atau batuan beku luar. Kemudian, jenis pembekuan dan tekstur terbagi menjadi dua, ada intrusi dalam atau plutonik, yang dimana magma yang membeku jauh di dalam bumi akan mengalami pendinginan lambat sehingga seluruh mineralnya akan sempat mengkristal sempurna menghasilkan tekstur holokristalin. Untuk yang kedua, intrusi dangkal dan ekstrusi, magma yang membeku dekat permukaan atau akan keluar ke udara mendingin dengan cepat sehingga sebagian tidak sempat mengkristal dan menghasilkan gelas vulkanik. Kemudian, untuk temperatur magma terbagi menjadi empat, ada magma basaltik dengan suhu 1000 sampai 1400, magma andesitik dengan suhu 1000 derajat Celcius, dasitik suhu 900 derajat Celcius, dan juga riolitik suhunya 850 derajat Celcius. Kemudian, perbedaan suhu ini akan berpengaruh pada viskositas, yang dimana viskositas ini yaitu tingkat kepekatan atau hambatan magma terhadap aliran. Dibagi menjadi dua, terdapat viskositas rendah, yang berarti magmanya encer, mudah mengalir, dan proses pembekuannya lambat, dan juga viskositas tinggi, yang berarti magma akan lebih pekat, sulit mengalir, dan juga akan lebih cepat membeku. Selanjutnya yaitu sifat-sifat kimiawi magma. Komponen penyusun magma. Jadi untuk magma sendiri ini terdiri dari bahan non-volatil yang berupa cairan dan padatan, yaitu oksida logam seperti silika, alumina, besi, magnesium, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat bahan gas atau volatil, yaitu gas-gas seperti air, karbon dioksida, dan sulfur dioksida yang terlarut di dalam magma. Kemudian unsur dalam magma. Jadi untuk unsur penyusun di magma sendiri ini terbagi menjadi tiga kelompok. Terdapat unsur utama atau major oxides yang dimana jumlahnya sangat dominan, sekitar 99%, yang terdiri dari SiO2, Al2O3, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat unsur jejak atau trace element, unsur tanah jarang atau RII,
yang terdiri dari MO, IR, EU, SM, yang merupakan satuan dari PBB. Kemudian, berdasarkan kadar SiO2 yang ditunjukkan pada tabel di sebelah kanan ini, nah ini magma diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu terdapat magma basah, magma menengah, dan juga magma asam. Yang dimana magma basah memiliki kadar SiO2 kurang dari 53%, kemudian magma menengah memiliki kadar 53-63%, dan juga magma asam memiliki kadar SiO2 lebih dari 63%. Kemudian di bawah ini terdapat gambar dari klasifikasi batuan gunung api berdasarkan diagram Peserillo dan juga Taylor pada tahun 1976. Nah, pada gambar di bawah ini dapat terlihat bahwa magma dapat dikelompokkan menjadi 4 seri utama, yaitu Theolitic Series atau Loke yang berwarna hijau muda di bagian bawah. Kemudian terdapat Kalk Alkaline Series, yaitu K menengah yang berada di tengah. Kemudian High K Kalk Alkaline Series yang berwarna kuning. Dan juga Alkaline Series yang berada di paling atas dengan nilai K yang sangat tinggi. Nah, series ini dapat membantu untuk memahami tingkat evolusi dari kimia magma dan juga kondisi sumber magma di dalam mantel dan kerak bumi. Baik, yang selanjutnya yaitu sifat kimiawi magma, yang dimana untuk pada sebelah kiri ini merupakan tabel dari komposisi kimia magma alkalin. Adapun klasifikasi magma ini atau batuan batuan beku luar umumnya didasarkan pada komposisi kimia, khususnya kadar silika dan juga total alkali. Untuk gambar di sebelah kanan ini, klasifikasi magma berdasarkan persentase oksida utama SiO2 dan total alkali ini menunjukkan bahwa pada kadar SiO2 rendah, yaitu sekitar 35-52% Wt, batuan umumnya akan termasuk basalt, halite, hingga mugerit yang mewakili batuan dengan sifat mafik hingga menengah. Sementara untuk kadar SiO2 menengah, yaitu sekitar 55-65%, terdapat batuan seperti andesit, ciandesit, dan juga benmorait. Sementara pada kadar SiO2 tinggi sebelah kanan ini memiliki batuan yang termasuk riolit dan juga trachylit. Selanjutnya yaitu hubungan gunung api, tataan tektonika, dan juga komposisi magma. Jadi, untuk sebaran gunung api kuarter ini sangat dipengaruhi oleh gerak lempeng tektonik, yang dimana berdasarkan teori tektonik lempeng, gunung api dapat muncul di beberapa zona, yaitu zona pemekaran kerak bumi, baik di kerak samudra maupun benua, yang dimana zona penipisan kerak samudra serta zona penujaman kerak samudra ke bawah kerak benua dapat dilihat pada gambar yang berjudul penambang kemunculan gunung api berdasarkan teori tektonik lempeng ini. Nah, kemudian pada gambar penampang pergerakan lempeng kerak bumi ini yang berada di sebelah kanan bawah memperlihatkan adanya pemekaran di punggungan tengah samudra seperti Mid Atlantic Ridge dan juga penujaman kerak samudra Pasifik Timur di bawah Amerika Selatan yang menghasilkan deretan pegunungan Andes. Kemudian berdasarkan konsep ini, gunung api dibedakan menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu pemekaran kerak samudra. Adapun contohnya di Iceland yang menghasilkan magma basalt teolitik atau MORB yang dimana ditunjukkan pada gambar sebelah kiri ini pergerakan lempeng kerak bumi berdasarkan konsep tektonik lempeng. Kemudian yang kedua yaitu pemekaran kerak benua seperti di Ethiopian Rift dan Graben Rift Jerman yang ditunjukkan berada di gambar di dalam sini. Kemudian eh, yang ketiga yaitu pulau gunung api lautan seperti di Hawaii berasal dari hotspot di bawah kerak samudra. Kemudian busur tepi benua terbentuk akibat penunjaman kerak samudra, magma berkomposisi andesit dan desit. Kemudian yang kelima yaitu tumbukan antar kerak samudra yang menghasilkan magma bionit dengan kandungan magnesium tinggi. Adapun komposisi magma ini di zona subduksi cenderung kapur alkali, sedangkan di zona pemekaran samudra bersifat toletik dan di hotspot cenderung lebih alkalin.
yang dimana hal ini menunjukkan bahwa tipe tektonik berpengaruh langsung terhadap komposisi kimia magma yang terbentuk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.